Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pemirsa JSSD Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan, bulan yang sangat mulia. Dan salah satu ibadah utama yang kita laksanakan di bulan ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Ibadah puasa adalah salah satu ibadah yang berbeda dengan ibadah yang lain. Ibadah yang unik, ibadah yang luar biasa, karena dalam ibadah puasa ini Allah Subhanahu wa taala mendidik kita, bukan hanya puasa itu adalah sebuah ibadah ritual, tetapi Allah Subhanahu wa taala mendidik kita juga untuk melaksanakan ibadah secara sosial. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa ketika kita berpuasa, maka kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala sejak subuh sampai maghrib tidak boleh melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, yang diantaranya adalah makan dan minum. Kita menahan lapar selama kurang lebih 12 jam. Di sini kita dididik bagaimana tidak enaknya menahan lapar. Karena bisa jadi saudara-saudara kita di belahan dunia yang lainnya, mereka merasakan lapar itu bukan hanya 12 jam, bukan hanya setengah hari, bahkan mungkin berhari-hari. Mereka nggak bisa makan karena nggak ada makanan yang dimakan. Mereka nggak bisa beli makan karena mereka nggak punya uang. Yang akhirnya mereka menahan lapar. Dan disinilah kita dididik oleh Allah supaya bisa merasakan lapar yang dirasakan oleh mereka. Karena nikmatnya kenyang itu akan dirasakan ketika kita lagi lapar. Maka sebuah pesan menyebutkan an-nikmatu ma'rufatun ba'da adamiha. Nikmat itu akan kelihatan, akan terasa kalau nikmat itu sudah tidak ada. Nikmat sehat akan terasa ketika kita sedang sakit. Nikmat kenyang akan terasa apabila kita berada dalam kondisi yang lapar. Maka ketika kita dalam lapar, dalam ibadah puasa, Allah mendidik kita untuk bisa merasakan bagaimana rasa lapar sebagaimana yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang lainnya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulnya, ketika kita merasakan lapar, lalu kemudian kita mau membantu, karena memang tidak enaknya lapar, lalu kemudian kita mau membantu kepada orang lain yang merasakan kelaparan yang sama untuk berbagi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang besar. Barang siapa yang memberi makan untuk berbuka puasa kepada orang lain, maka dia mendapatkan pahala puasa dari orang yang dia berikan makan pahala itu. Mungkin kita sadar bahwa puasa kita masih biasa-biasa saja dan pas-pasan. Atau mungkin ibadah puasa kita bisa hilang karena perbuatan dosa yang kita lakukan. Tetapi kita punya kesempatan untuk bisa mendapatkan pahala yang besar, copy paste pahala dari orang lain ketika kita mau berbagi makanan untuk berbuka puasa. Maka dalam terusan hadis yang tadi dikatakan barang siapa yang memberi makan berbuka puasa sebanyak 36 orang dalam 1 tahun, maka dia seperti puasa 1 tahun. Dan barang siapa yang semakin banyak dia memberikan makan untuk orang berbuka puasa dengan niat yang baik, maka dia seperti puasa sepanjang masa. Jadi di puasa betul-betul Allah mendidik kita untuk bisa melakukan ibadah secara sosial, bisa merasakan tidak enaknya seperti rasa tidak enak yang dirasakan oleh orang lain. Yang kedua, ibadah puasa ini adalah ibadah ritual kita langsung kepada Allah. Karena ibadah puasa berbeda dengan ibadah yang lainnya. Ketika kita salat kita mungkin terlihat oleh orang lain. Ketika kita bayar zakat, maka kita diterima oleh amil atau panitia zakat. Apalagi ibadah haji. Kita ada walimatus safar, bahkan yang mengantarkan kita berangkat haji pun keluarga besar kita dan lain sebagainya. Tapi puasa hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Karena bisa jadi seseorang ketika dia berada di luar rumah, dia pura-pura lemaskan diri padahal di dalam rumahnya habis makan dan minum.
Bisa jadi orang tetangganya, orang sebelahnya nggak tahu kalau dia tidak puasa. Karena kelihatan di depannya seperti orang berpuasa. Atau sebaliknya, dia seperti orang yang tidak puasa dengan gagah tanpa ada kurang sedikit pun, lemah sedikit pun. Padahal hakikatnya dia adalah puasa. Maka puasa adalah ibadah rahasia antara seorang hamba, seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya puasa itu yang mensupervisi itu Allah, yang menilai itu Allah, yang ngasih pahala juga langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata dalam hadis qudsi, setiap kebaikan itu akan dilipat gandakan pahalanya dari 10 sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Puasa itu untukku dan akulah yang akan langsung membalasnya. Artinya, orang yang melaksanakan ibadah puasa, maka dia akan mendapatkan kebaikan, pahala yang berlipat-lipat yang mungkin tidak akan bisa terhitung. Karena itu adalah semua hak mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka benar, dalam surah Al-Baqarah ayat 183 Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang berimanlah yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah puasa, dan orang yang dengan keimanan berpuasa, insyaallah dia akan melaksanakan semua itu dengan penuh tanggung jawab. Karena keimanan kepada Allah, dia tidak akan berbuka walaupun tanpa dilihat oleh orang lain. Dan mudah-mudahan juga ibadah puasanya betul-betul mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ibadah puasa kita mendidik kita menjadi orang-orang yang soleh secara sosial dan juga orang-orang yang soleh secara ritual. Selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.